Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, kalian bisa melakukan pinjaman uang hingga 2 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin meminjam uang sebesar 2 juta rupiah langsung cair, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang akan saya bahas kali ini atau saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 2 juta rupiah, yang pastinya aplikasi ini pinjol ilegal yang belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar atau DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan, karena pinjol ilegal tidak punya izin. Sekedar informasi saja, bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman online di Indonesia. Nah, sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini atau saya bahas kali ini. Selanjutnya saya akan membuka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa dapatkan pinjaman uang langsung cair di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2022 ini. Oke, sekarang kita ke website resmi dari Kominfo untuk melihat apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman kita di aplikasi pinjol ilegal. Kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Jadi informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita akan lihat informasi yang diterbitkan dari tribunnews.com dengan judul Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Nah guys, dari dua informasi yang saya perlihatkan di sini bisa membuktikan bahwa kita bisa meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal dan tak usah kita bayarkan. Namun semuanya balik lagi ke pilihan kita masing-masing. Kalau saya pribadi ketika memiliki pinjaman ya harus dikembalikan. Namanya juga pinjaman. Di sini saya tidak mengajarkan ke kalian untuk gagal bayar atau tidak membayar pinjaman kalian karena semua balik lagi dengan pilihan kalian masing-masing. Nah, sekarang saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini.
yaitu KTA Bijak Kredit Pinjaman. Aplikasi ini dari KSP Kaya Raya. Aplikasi ini telah didownload lebih dari 100.000 orang dan telah mendapatkan 4,4 bintang dari 5.000 ulasan. Tentu saja aplikasi ini pasti sangat lumer, bisa memberikan kita pinjaman uang dalam waktu yang singkat dengan persyaratan yang sangat mudah, dan pastinya aplikasi ini adalah pinjol ilegal mudah cair 2022. Nah, sekarang saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah benar aplikasi KTA Bijak telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Nah, ini dia daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Dan sampai dengan saat ini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online yang resmi terdaftar di OJK. Apakah aplikasi KTA Bijak ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar? Untuk urutan pertama ada aplikasi Dana Mas, kemudian Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, dan masih banyak lagi. Di sini kita akan lihat apakah aplikasi KTA Bijak telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Oh iya, buat kalian yang ingin saya buatkan review aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK, kalian bisa pilih saja dari daftar pinjaman online di sini. Misalkan, Bang tolong buatkan review aplikasi pinjaman online Dana Rupiah, atau Bang tolong buatkan review aplikasi pinjaman online Solusiku. Nah, dari komentar kalian akan saya buatkan review aplikasi pinjaman online resmi terdaftar di OJK, mulai dari bagaimana cara untuk membuat akun, mengisi informasi pribadi, sampai ke proses pengajuan pinjaman online. Oh ya, buat kalian juga pasti di sini masih banyak yang belum tahu legalitas pinjaman online. Jadi legalitas pinjaman online di Indonesia itu dilihat dari apakah aplikasi pinjaman online yang akan kalian gunakan ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Nah, jadi kalau aplikasi pinjol tersebut telah terdaftar di OJK, artinya aplikasi pinjol tersebut legal berizin di Indonesia. Nah, kita lihat di sini sudah sampai urutan terakhir, tidak ada aplikasi KTA Bijak yang bisa membuktikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Nah, teman-teman, kita sudah memastikan untuk aplikasi KTA Bijak ini belum terdaftar di OJK. Sekarang kita akan lihat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Nah, aplikasi ini memiliki limit pinjaman sampai dengan Rp2.100.000. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha namun kekurangan modal, kalian bisa mencoba mengajukan pinjaman uang di aplikasi ini karena bisa dapatkan pinjaman sampai dengan Rp2 juta. Kemudian persetujuan gampang. Selanjutnya pinjaman online 24 jam. Kemudian informasi Anda kami yang menjaga. Nah, untuk ini kalian sudah memastikan sendiri bahwa aplikasi ini adalah pinjol ilegal. Kemudian suku bunga terendah 0,03% per harinya. Oke, ini saja beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Kita akan lihat tentang aplikasinya. Nah, di aplikasi ini untuk produk pinjamannya, limit pinjaman mulai dari Rp1 juta sampai dengan Rp8 juta. Artinya sebenarnya tergantung dengan data pribadi kita masing-masing. Kalau penghasilan per bulan yang kita dapatkan besar, artinya limit pinjaman juga yang akan kita dapatkan juga lebih besar. Kemudian periode pinjaman itu 91 hari sampai dengan 365 hari dengan suku bunga 14% per tahun. Nah, di sini ada contoh simulasi pinjaman. Kalian bisa pelajari sendiri, kemudian kita akan scroll ke bawah. Kita akan lihat izin aplikasi atau izin akses yang diminta oleh aplikasi ini. Nah, yang pertama aplikasi ini meminta izin akses kamera, kemudian izin akses kontak, artinya semua kontak yang ada di handphone kalian bisa mereka ambil. Kemudian izin akses lokasi, izin akses ponsel, panggilan masuk, juga panggilan keluar bisa mereka lihat. Dan izin akses penyimpanan, yang artinya foto dan juga video yang ada di galeri kita bisa mereka ambil. Makanya jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, kalian sudah harus mengamankan data pribadi kalian. Oke, saya harap kalian sudah mengerti, dan sekarang langsung saja saya akan buka aplikasi KTA Bijak untuk memperlihatkan bagaimana proses pengajuan pinjaman online langsung cair di aplikasi ini. Nah, teman-teman, inilah tampilan awal dari aplikasi KTA Bijak. Di sini kita perlu membuat akun dengan memasukkan nomor handphone kita. Sekarang saya akan masukkan nomor handphone saya. Nah, di sini saya sudah masukkan nomor handphone saya, dan jika teman-teman ingin gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silakan saja. Saya sangat bersedia membantu pengajuan pinjaman kalian agar langsung di ACC. Nah, jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik kirim kode. Nah, di sini saya sudah dapatkan kode OTP atau kode verifikasi. Jika teman-teman sudah dapatkan, kita klik saja login. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat akun, dan langsung saja kita klik dapatkan uang segera. Tentunya jika kita ingin dapatkan pinjaman online, kita harus memasukkan beberapa persyaratan, namun tenang saja di sini tidak ribet karena hanya meminta informasi identitas, kemudian kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi rekening bank. Di sini tanpa slip gaji,
tanpa jaminan apapun, kita hanya perlu memasukkan data KTP dan kita sudah bisa dapatkan pinjaman online hingga 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari, bunga yang terendah hanya 0,05%. Yang pastinya ini adalah pinjol ilegal mudah cair 2022. Langsung saja saya masukkan informasi identitas. Pada informasi identitas, kita perlu memasukkan nama lengkap, kemudian NIK, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Kemudian kita foto KTP bagian depan, dan kita foto selfie memegang KTP. Jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian pada informasi selanjutnya, kita perlu memasukkan informasi kontak darurat. Di sini hanya 2 saja yang diminta. Kita bisa masukkan kontak orang tua, saudara, ataupun rekan kerja. Jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian pada informasi pribadi, kita perlu memasukkan alasan peminjaman, pekerjaan, kemudian nama perusahaan, kemudian penghasilan per bulan, sampai ke alamat tempat tinggal kita. Jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian pada informasi terakhir kita masukkan informasi rekening bank. Di sini saya sarankan masukkan informasi rekening bank yang sesuai dengan KTP yang sudah kalian daftarkan. Jika berbeda itu akan otomatis ditolak oleh pihak aplikasi. Nah teman-teman, berdasarkan dengan data pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah yang bisa saya cicil sampai dengan 91 hari. Semoga dengan tutorial yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi membutuhkan dana darurat pinjaman uang online langsung cair. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan kali ini bisa mempercepat pengajuan pinjaman kalian akan langsung di ACC. Buat kalian yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.